semuanya. Wah, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Pastinya nanti akan ada ibadah yang sangat seru. Nah, untuk menyambut Paskah yang sebentar lagi tiba, aku mau mengajak teman-teman semua memberikan karyanya yang terbaik. Nah, dengan tema Yesus disalibkan karena cintanya. Apa yang teman-teman bisa buat? Teman-teman boleh menyanyi, menari, menceritakan kisah Yesus disalibkan, membuat makanan, membaca ayat Alkitab tentang Paskah, memainkan alat musik, menulis doa untuk berterima kasih kepada Yesus, membuat puisi juga boleh, ataupun membuat hiasan, dan masih banyak lagi. Teman-teman rekam videonya dengan durasi 1 menit ya, lalu landscape saja. Nah, kalau sudah direkam, nanti kirimkan ke nomor ini. Tolong kirimkan ke sini paling lambat tanggal 30 Maret 2021. Selamat mempersiapkan dan selamat berkarya. Ditunggu ya videonya. Bapak Ibu yang terkasih, apabila Bapak Ibu memiliki putra atau putri ataupun cucu usia balita sampai kelas 8, kami dari Komisi Anak GKI Pasir Kaliki mengajak untuk bergabung bersama kami mengikuti sekolah minggu yang kami adakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi untuk kelas balita sampai 3 SD lewat Zoom Meeting. Dilanjut, pukul 9:15 untuk kelas 4 sampai 6 SD masih lewat Zoom Meeting. Kemudian pada pukul 10 pagi kebaktian tunas remaja diadakan lewat Google Meet. Link Zoom Meeting dan Google Meet dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari ajak putra-putri atau cucu Bapak Ibu untuk dapat hadir di rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Menjadi saluran berkat kasih Allah bagi sesama menjadi sangat penting di masa pandemi ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita lanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang terdampak, baik anggota jemaat, simpatisan, maupun warga sekitar sesama kita, dengan menyisikan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening gereja GKI Pasir Kaliki. Dengan keterangan peduli COVID
atau dengan menambahkan angka 19 pada jumlah persembahan yang kita berikan. Kiranya Tuhan memimpin dan memakai kita menjadi saluran berkat untuk sesama kita. Umat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, memasuki Minggu Prapaskah ketiga ini, marilah kita menghayati cinta kasih Tuhan dengan mengarahkan diri kita kepada Kristus Raja Gereja. Suara mereka, namun gemanya terus terpencar sampai ke ujung dunia, dan perkataan mereka sampai di ujung-ujung bumi. Bagai pengantin keluar kamarnya, girang bagaikan pahlawan perang. Matahari terbit dari timur dan terbenam di barat, dan segenap bumi terkenari oleh kehangatanmu. Tauratmu Tuhan betapa sempurna, jiwaku diselamatkan olehnya. Titahmu Tuhan tetaplah teguh, hatiku pun
pada Tauratmu, akan mendapat upah yang besar. bebaskanlah aku dari yang sesat, yang tak aku sadari. Lindungilah hamba-Mu ya Tuhan, Agar ku tak bercela. Agung, agung karya-Mu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepada Jemaat Tuhan, kita masuki ibadah Minggu Prapaskah ketiga ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dan yang setia menepati janjinya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Cintaku pada rumah-Mu. Tema ini akan kita hayati bersama pada hari ini melalui kisah penyucian bait Allah yang dilakukan Yesus dalam kitab Yohanes 2 ayat 13-22. Ia marah karena bait Allah tidak lagi dipakai untuk menyatakan cinta manusia kepada Allah, namun hanya untuk kepentingan sendiri. Panggilan Allah kepada kita untuk menyatakan bakti kita kepadanya dengan peribadahan kita. Ibadah sejati selalu mengekspresikan cinta manusia kepada Allah dan sesama manusia. kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu ke
Dalam gelap menanti terang, dalam nikah menanti arah. Jadikanlah kami umatmu, pancarkan kasih-Mu. Kristus Tuhan, sinarilah lubuk hatiku. Kristus Tuhan, terangilah gereja-Mu. Tanpa tempat untuk berteduh, dalam beku menanti hangat, jadikanku tempat berteduh bagi sesamaku. Kristus Tuhan, sinarilah lubuk hatiku. Kristus Tuhan, terangilah gereja-Mu. Marilah kita nyatakan taubat kita dengan berdoa. Ya Kristus, kami datang dengan mengaku bahwa kami seringkali merasa diri kami yang utama. Lupa bahwa segala sesuatu yang terjadi atas hidup kami adalah karena cinta-Mu yang besar atas hidup kami. Kami mengesampingkan keberadaan sesama kami dan mengejar hawa nafsu dan keserakahan kami. Tuhan, kasihani dan ampunilah kami. Ajar kami untuk kembali memusatkan hidup kami hanya kepada Kristus yang rela memberi diri sebagai perwujudan cinta. Kami memohon kepadamu. Amin. Umat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Tekad tobat diambil dari Mazmur 19, ayat 10 sampai 11 dan ayat 15. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu. Bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk pelayanan firman Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kami percaya bahwa kami tetap dipersekutukan dalam kehidupan dengan gereja-Mu, meskipun kami beribadah secara virtual di rumah kami masing-masing, tapi persekutuan yang Engkau ikatkan bagi kami, memampukan kami untuk terus menghayati bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami, dan kami percaya persekutuan untuk kami merayakan kemenangan iman kami pada hari Minggu ini adalah bukti bahwa Tuhan mau terus memelihara kehidupan percaya kami di masa pandemi ini. Karena itu, ketika sebentar kami mau mencoba membaca dan merenungkan bagian dari Alkitab, kami rindu hanya karena kekuatan dan kuasa Roh-Mu yang kuduslah
yang telah Engkau berikan kepada kami untuk memampukan kami menerima dan menyatakan kebenaran firman-Mu dalam hidup beriman kami. Kami berdoa dan menyerahkan pelayanan akan firman Tuhan ini hanya dalam pertolongan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, dan kuasa Roh Allah yang kudus. Amin. Injil Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 sampai dengan 22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil menurut Yohanes. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya sehari-hari dengan sukacita. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Sejak lama kita itu di kampung ini itu kita sudah membaur antara Kristen dengan Muslim itu seperti saudara gitu, sehingga ya sudah terbiasa ketika air datang itu otomatis teman-teman kampung yang Muslim itu juga langsung diasungkan datang ke sini untuk mengungsi. Dari kita sendiri tidak pernah melarang atau apapun juga, semua jadi berbaur gitu ya. Jadi kalau mereka mau, teman-teman mau melakukan ibadahnya sangat diperbolehkan oleh komunitas. Dari video yang kita saksikan bersama, betapa berita yang viral mengatakan wanita di Kudus sholat di gereja. Sebuah berita dengan gambar seorang yang sedang sholat di gereja
memunculkan berbagai komentar-komentar positif dari warganet. Ternyata gereja di Kudus, GKMI di daerah Kabupaten Kudus yang membuka pintu gerejanya bagi pengungsi banjir di daerahnya itu sudah biasa dan otomatis akan didatangi oleh penduduk di sekitar gereja ketika daerah itu dikepung oleh banjir. Bahkan salah satu pengurus dari GKMI Tanjung Karang di Kudus itu ketika diwawancarai menegaskan bahwa gereja memang sudah biasa dekat dengan penduduk di sekitar yang beragama lain. Termasuk juga penduduk itu biasa menggunakan gereja untuk melakukan ibadahnya. Maka dari itu di dalam gereja diperbolehkan orang untuk sholat. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berita yang menjadi viral itu dengan tulisan wanita di Kudus sholat di gereja, ternyata mau mengajak kita melihat sebuah kenyataan bahwa masih ada gereja yang terbuka bagi umat berkepercayaan lain beribadah. Dan ini memperlihatkan bagaimana keterbukaan sebuah gereja, tetapi juga mau memperlihatkan makna cinta yang sesungguhnya terhadap gereja sebagai rumah Tuhan. Justru ini menjadi tantangan bagi orang-orang Kristiani yang saat pandemi COVID-19 ini ditantang untuk tidak datang ke gereja tapi tinggal di rumah. Itu juga sebagai wujud tanda kecintaan kepada rumah Tuhan. Bahwa tanda kecintaan kepada rumah Tuhan itu bukan dengan menguasainya secara eksklusif dan tertutup untuk orang-orang yang berbeda keyakinan. Bahwa mencintai rumah Tuhan lebih dari sekedar merawatnya dengan baik. Bahwa mencintai rumah Tuhan adalah sebuah tindakan yang justru mau menyatakan kebaikan bagi orang-orang lain. Termasuk juga orang-orang yang berbeda. Dan itu juga yang dipilih gereja sampai saat ini, setidaknya GKI Pasir Kaliki. Kenapa kita tidak membuka gereja kita untuk beribadah? Karena tantangan dan pandemi COVID-19 yang masih terjadi ini mengancam kehidupan. Kalau kita tetap membuka pintu gereja untuk dengan atas nama beribadah tapi mengancam kehidupan, maka itu justru menjadi sebuah pertanyaan, apakah benar gereja itu mencintai rumah Tuhan dengan sesungguh-sungguhnya? Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, justru saat ini ketika kita masuk pada Minggu Prapaskah yang ketiga, kita ditantang, cintaku pada rumahmu. Seperti apa kita mau menyatakan cinta kita kepada rumah Tuhan? Kalau GKMI di daerah Kudus mau menunjukkan rasa cintanya dengan membuka pintu gereja bagi para pengungsi yang kebanjiran, maka seperti apa saat ini kita menyatakan cinta kita kepada rumah Tuhan? Pembacaan Injil kita pada hari ini memperlihatkan sebuah tindakan Yesus kepada orang-orang yang ada di bait suci ketika hari Paskah menjelang. Karena memang bagi orang Yahudi ketika akan memperingati perayaan keagamaannya, mereka akan berkumpul ke bait Allah. Tapi bagaimana ketika itu kita melihat Tuhan Yesus membuat cambuk, membongkar semua yang ada di situ, membalikkan meja-meja penukaran uang, mengusir orang-orang yang berjualan.
tindakan yang Yesus nyatakan itu memperlihatkan kepada kita bahwa Yesus sangat mengeritik tindakan orang-orang Yahudi yang saat itu nampaknya sedang melakukan tindakan untuk perayaan keagamaannya, tetapi justru hanya terjebak pada ritual belaka. Dan ini yang justru menantang kehidupan bergereja zaman ini. Akankah kita terpaku dengan menjadikan gereja hanya sebagai pusat ritual dan rutinitas belaka yang membuat kita akhirnya kehilangan makna dari mencintai rumah Tuhan yang sesungguhnya? Minggu Prapaskah yang ketiga ini justru mau menantang seperti apa kecintaan kita pada rumah Tuhan. Kalau saat ini kita masih perlu menahan diri di masa pandemi, tidak datang ke gereja, tidak beribadah bersama tetapi di rumah-rumah masing-masing, itu sebagai sebuah tindakan yang justru mau memperlihatkan rasa cinta kita yang sesungguhnya kepada Tuhan saat kita mau tetap beribadah meskipun secara virtual. Dan ini yang justru bersama-sama membuat kita ketika cinta kita kepada rumah Tuhan adalah sebuah kesediaan, bukan hanya merawat rumah Tuhan, tetapi menjadikan rumah Tuhan sebagai tempat yang menegaskan kehidupan dan menjadikan rumah Tuhan sebagai tempat untuk orang-orang lain juga mengalami kebaikan Allah. Cinta kasih Allah yang memelihara kehidupan. GKMI di Kabupaten Kudus telah memperlihatkan kesediaannya membuka pintu gereja untuk meneruskan kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya. Maka mari kita bersama juga membuka pintu gereja kita untuk kebaikan Tuhan ditegaskan. Membuka pintu gereja kita untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan dirasakan. Saat ini kita boleh menahan diri bersama dengan beribadah di rumah masing-masing. Tapi kita tetap membuka pintu gereja untuk tetap menyalurkan cinta kasih dari Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk setiap saudara-saudara lain yang sekarang kena imbas dari COVID-19 ini. Ketika kita bisa mengumpulkan berbagai bantuan dan kesediaan kita mengosongkan diri untuk bisa bersama-sama berbagi dengan orang-orang di sekitar kita yang saat ini tengah bergumul dengan dampak COVID-19. Kesediaan kita untuk menyatakan kepedulian kita bagi sesama juga menjadi tanda kesediaan gereja membuka pintu bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan yang senantiasa mau terus menguatkan kita untuk menyatakan kebaikan, Tuhan juga yang kita permuliakan. Amin. Umat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Umat Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptis kita berdasarkan Katekismus Heidelberg, tanya jawab nomor 1 sebagai berikut. Apakah penghiburan kita satu-satunya baik dalam hidup maupun mati? Aku bukanlah milikku sendiri, melainkan tubuh dan jiwa dalam hidup dan mati milik Juru Selamat Yesus Kristus. Kristus telah membayar lunas semua dosaku dengan darahnya yang kudus dan membebaskan aku dari semua kuasa jahat.
Dia juga menjaga aku sedemikian rupa, sehingga tak selembar pun rambut akan jatuh dari kepalaku, tanpa kehendak Bapa di sorga. Segala perkara berjalan untuk keselamatanku, karena aku adalah milik Dia, Kristus. Oleh Roh Kudus-Nya, menjamin aku kepada kehidupan kekal, dan membuat aku dengan sepenuh hati rela dan siap sejak kini hidup baginya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami terus-menerus memohon belas kasih-Mu Tuhan, ketika gereja-Mu saat ini harus masuk dalam keadaan menutup pintu bagi peribadahan yang dilakukan bersama-sama di gedung gereja. Tetapi kami rindu pintu yang tertutup itu menjadi kekuatan untuk kami membuka hati kami bagi cinta kasih Tuhan yang dapat diteruskan bagi sesama kami yang saat ini membutuhkan penegasan dan juga kekuatan cinta Tuhan dalam kehidupan, pergumulan, dan juga pengharapannya. Kami bersama mohon Tuhan menguatkan gereja-Mu, meskipun pintu-pintu gereja harus ditutup untuk peribadahan, tapi kami tetap dapat membuka pintu-pintu gereja untuk kami menyalurkan kasih dan berkat-berkat Tuhan. Karena itu kami mohon kuatkan gereja-Mu untuk menjadi alat di tangan Tuhan, menyatakan kasih dan kuasa-Mu bagi kehidupan bergereja kami, terutama untuk setiap saudara-saudari kami yang saat ini sedang bergumul dengan berbagai tantangan kehidupan, teristimewa di tengah wabah COVID-19. Kami percaya Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan umat-Mu, Tuhan juga yang mau memakai gereja menjadi alat di tangan-Mu. Karena itu kami bersama berdoa dan menyerahkan saudara-saudari kami yang tengah bergumul dengan kelemahan fisiknya karena lanjut usia ataupun sakit penyakit. Untuk saudara-saudari kami yang bergumul dengan pekerjaan dan usahanya. Untuk saudara-saudari kami yang bergumul dengan pendidikan yang dijalaninya. Untuk saudara-saudari kami yang bergumul dengan tantangan kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Teguhkan iman percaya kami untuk terus menaruh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Dan karena itu kami bersama menyerahkan kehidupan gereja-Mu untuk senantiasa mewartakan kasih dan kuasa-Mu. Dan karena itu kami pun bersama mau menyerahkan kehidupan kami di tengah-tengah perjuangan bangsa dan negara kami dalam berbagai perubahan dan juga perbaikan yang dilakukan. Ketika kami bersama rindu, bangsa dan negara kami juga mengalami perubahan dan pemulihan yang daripada Engkau. Engkau juga menguatkan kami untuk ikut ambil bagian di dalamnya. Karena itu kami bersama berdoa dan menyerahkannya dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap doa yang dapat kami nyatakan kepadamu, yang dapat kami katakan maupun terselip dalam relung hati kami. Tiliklah dan jawablah, karena kami berdoa dan menyerahkan setiap permohonan dan pengharapan serta syukur kami hanya di dalam belas kasihan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami bersama doa Bapa kami dengan bernyanyi.
Jauhkan kami dari cobaan, lepaskan dari yang jahat, sebab Kau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan Umat Tuhan, marilah kita bersyukur dengan menyampaikan persembahan kita yang didasari ayat dalam kitab Mazmur 19 ayatnya yang kedua. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Persembahan dapat kita kumpulkan dengan memasukkan dalam amplop khusus yang dapat kita kumpulkan saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Bagi jemaat yang menginginkan persembahannya diserahkan ke gereja, dapat menghubungi tata usaha atau penatua agar amplop persembahan yang sudah disiapkan dapat diambil. Atau dapat pula memberikan persembahan dengan cara mengirimkannya melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan scan QR Code yang telah tersedia. Bagi umat yang ingin menyampaikan persembahan aksi penyangkalan diri, dapat dilakukan melalui amplop khusus yang bertuliskan aksi penyangkalan diri atau mentransfer ke rekening GKI Pasir Kaliki dengan menambahkan angka 21 di akhir nominal uang yang akan ditransfer sebagai penanda aksi penyangkalan diri atau dengan menuliskan berita aksi penyangkalan diri pada berita transfer. Umat, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas cinta-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap pekerjaan, berkat dan kesehatan yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Saat ini kami hadir membawa persembahan sebagai wujud syukur kami atas semuanya itu. Kiranya Tuhan boleh sucikan persembahan kami ini, dan kiranya kami bisa memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
kepada Tuhan. Bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, menjadi manusia Paskah berarti kita dipanggil untuk menyatakan cinta pada rumah Tuhan, yaitu persekutuan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan akan memberkati dan memampukan kita untuk menyatakan kasih dimanapun kita berada. Dan untuk itulah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.